Hello everyone, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang koordinat kutub. Sebelum kalian belajar tentang koordinat kutub, ada lebih baiknya kalian belajar dulu tentang koordinat kartesius di video sebelumnya. Nah, kalau kalian ingat, koordinat kartesius itu merupakan letak suatu titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sehingga koordinat kartesius itu bentuknya adalah misalnya titik P itu adalah X, Y. X-nya berapa, Y-nya berapa. Contohnya ini ya, titik P, misalnya X-nya 3, Y-nya 4, maka ditulis P 3,4. Berikutnya adalah koordinat kutub atau koordinat polar. Bentuknya seperti ini. P, ini titiknya, itu adalah R, theta. R itu apa? R adalah sisi miring. Sisi miring itu bukan sisi yang bentuknya miring ya, enggak. Tapi adalah sisi di depan sudut siku-siku. Nah, dalam gambar ini bisa dilihat ya, sudut siku-sikunya ini, ya kan? Di depan sudut siku-siku ada sisinya. Nah, ini dia R, sisi di depan sudut siku-siku. Gimana cara cari R? Kita bisa cari dengan rumus Pythagoras. Yaitu sisi miring kuadrat, which is R kuadrat, sama dengan sisi siku-siku dikuadratkan, X kuadrat tambah siku-siku yang lain lagi, Y kuadrat. Oke, coba kita hitung ya. X-nya adalah 3 kuadrat, Y-nya 4 kuadrat. Berarti R kuadrat sama dengan 9 tambah 16. Maka kita peroleh R kuadrat sama dengan 25 dan R-nya adalah 5. Cukup mudah ya. Lalu tetanya apa? Tetanya adalah sudut antara R dan sumbu X positif. Ingat ya, dengan sumbu X positif. Ini adalah sumbu X positif nih, ya kan? Sumbu X positif. Kalau R-nya di sini, ini adalah sumbu X positif, maka tetanya adalah ini ya, sudut antara R dan sumbu X positif. Oke. Misal nih ya, contoh yang lain lagi. Kalau misalkan ini koordinat kartesius, R-nya di sini. Ini adalah R-nya. Tetanya yang mana? Tetanya adalah sudut antara R dan juga sumbu X positif. Berarti ini R-nya, benar ya? Sumbu X positif itu yang ini. Benar ya? Berarti tetanya adalah yang ini. Oke ya, jangan sampai salah. Dengan sumbu X positif. Misal nih ya, misal diketahui Theta pada gambar ini adalah 53 derajat. Maka koordinat kutubnya atau koordinat polarnya bisa dituliskan P, P-nya adalah titiknya, ya kan? R-nya adalah 5, tetanya adalah 53 derajat. Nah, tadi kita sudah belajar bagaimana cara untuk menghitung R. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara untuk menghitung theta atau sudut jika tidak diketahui? Kita perlu banget untuk menghafal sudut pada segitiga istimewa. Di sini ada dua segitiga istimewa, yaitu segitiga 30, 60, 90, dan juga segitiga 45 derajat. Kalau suatu segitiga siku-siku perbandingan sisi-sisinya adalah 2, 1, dan akar 3, maka dia adalah segitiga 30, 60, 90. Di depan 30 derajat perbandingan sisinya adalah 1. Di depan 60 derajat perbandingan sisinya akar 3. Di depan 90 derajat perbandingan sisinya adalah 2. Jadi contoh ya, kalau misalkan ada segitiga siku-siku. Oke. Nah, ini sisi-sisinya misalnya nih 10. Lalu ini 5 akar 3. Oke.
Kalau kita buat perbandingan, berarti ini kan gini. 10 banding 5 banding 5 akar 3 ya. Kita bagi 2 semua jadi 2 banding 1 banding 1 akar 3 atau akar 3. Ini 2, ini 1, ini akar 3 perbandingannya. Nah, kalau misalkan 2, 1 akar 3 perbandingannya, maka dia adalah segitiga 30, 60, 90. Di depan sudut 90 derajat perbandingannya 2, benar ya? Di depan sudut 30 derajat perbandingannya 1. Berarti 30 derajatnya di mana? Di A atau di B? Di B, karena di depan B ini perbandingannya 1. Makanya adalah 30 derajat. Dan yang ini berarti adalah 60 derajat. Bisa ya untuk menentukan sudut pada segitiga istimewa, khususnya yang 30, 60, 90. Kalau yang 45 ini lebih gampang lagi. Jadi karena segitiga ini sudutnya 45 derajat dan 45 derajat, dia ini adalah segitiga siku, siku, sama kaki. Sisinya adalah, perbandingan sisinya adalah 1 banding 1 banding akar 2. Jadi yang di depan sudut siku-siku itu akar 2, sisanya 1. Contoh ya. Misal nih 45, ini 45 nih. Kalau ini 6 cm, ini juga 6 cm, ya kan? Di depan 45 sama nih ya, 6 cm ya juga 6 cm. Di depan 90-nya akar 2 perbandingannya. Lalu sisi miringnya ini berapa? Ya kan? Tadi perbandingannya 1, 1 akar 2. Nah, yang sisi miring ini berapa? Ya kan? Perbandingannya berarti kan gini. 1, 1 akar 2. Oke, cara cari tanda tanyanya gimana? Gampang aja. Yang ditanyain kan tanda tanya ini, ya kan? Yang diketahui 6 cm. Oke, sama dengan perbandingannya. Yang tanda tanya ini perbandingannya akar 2, yang 6 cm perbandingannya 1. Sehingga tanda tanyanya adalah 6 akar 2 cm. Sehingga ini adalah 6 akar 2 cm. Paham ya untuk segitiga istimewa? Untuk segitiga istimewa ini akan kita bahas lebih lanjut di bagian teorema Pythagoras. Contoh soal ya, tentukan koordinat polar untuk titik P dan Q dengan koordinat kartesius berikut. Yang A adalah 7,7 akar 3. Artinya X-nya adalah 7, Y-nya adalah 7 akar 3. Oke. Berarti kalau kita gambar ini koordinat kartesius ya. Ini sumbu X, ini sumbu Y. 7 di sini, 7 akar 3 di sini. Benar ya? Titik P, 7,7 akar 3. Oke, berarti ini adalah R-nya ya. Ini adalah R. Oke, sekarang kita cari dulu R-nya ya. R kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Benar ya? X-nya adalah 7 dikuadratkan, Y-nya 7 akar 3 dikuadratkan. Oke, 7 kuadrat berapa? 49. 7 akar 3 dikuadratin, caranya gini. 7 dikuadratin dulu, 49 dikali akar 3 dikuadratin. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Oke, sehingga 49 ditambah 147. Hasilnya adalah 196. Ini R kuadrat. R-nya berarti adalah 14. Berarti di sini 7 akar 3, ini adalah 14. Oke, sekarang sudutnya gimana nih? Ya kan? Coba diperhatikan. Ini adalah 7, ini 7 akar 3, ini 14. Kalau kita bandingkan perbandingannya, ya kan? 14 banding 7 banding 7 akar 3. Kita bagi 7 semua berapa? 2, 1 akar 3. Berarti ini adalah segitiga 30, 60, 90. Ini yang 2 perbandingannya, ini 1, ini akar 3. Di depan 90 derajat perbandingannya 2. Di depan sudut berapa yang perbandingannya 1? 30 derajat. Yang ini adalah berarti 60 derajat. Sehingga koordinat kutub yaitu R, theta. R-nya 14,
Tetanya ini adalah sudut terhadap sumbu X positif. Sumbu X positif ini kan. Set. Berarti tetanya adalah 60 derajat. Selanjutnya yang B ya. Min 9,9. Oke. Kita gambar dalam koordinat kartesius dulu. Min 9 di sini, 9 di sini. Ya kan? Di sini X sama Y-nya sama. Berarti pasti sudutnya 45 dan 45 dan 90, ya kan? Ini adalah R-nya. Benar ya? Ini adalah R-nya. Kalau di sini itu 9 satuan, ya kan? Di sini 9 satuan, maka R-nya bisa kita cari kan? R kuadrat sama dengan 9 kuadrat tambah 9 kuadrat. Benar ya? 81 tambah 81. Berarti R kuadrat sama dengan 162. R-nya gimana? Akar 162. Gimana cara ngakarin kayak gini, ya kan? Akar dari 162. 162 itu kan 2 kali 81. Benar ya? Akar 2 nggak bisa, ya kan? Hasilnya nggak pas. Akar 81 9. Ya kan? Berarti akar 81-nya bisa diakarin. Jadi 9, sisanya akar 2. Nah, sudutnya gimana? Karena ini 9, maka sudutnya ini pasti 45. Nah, tapi kalian harus ingat bahwa theta itu merupakan sudut terhadap sumbu X positif. Berarti dari sini nih. Ya kan? Dari sini. Kalau segini itu 90. Garis lurus ini kan 180 derajat. Benar ya? Ini 180 derajat. Kalau segini itu 45, berarti segini berapa? 180 min 45. 135 derajat. Sehingga koordinat kutubnya 9 akar 2, 135 derajat. Hati-hati ya, bukan 45 tapi 135 derajat dari sumbu X positif.